Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Dunia pertama, semua peserta paling banyak bisa terbang hingga ketinggian sekitar 9.000 meter di atas permukaan tanah. Lebih tinggi lagi dan mereka akan bertemu dengan penghalang tak terlihat. Di atas penghalang itu, ada kapal alam semesta yang terbang perlahan. Di salah satu kamar tunggal, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Su Xin dan dua anak mereka, bersama dengan kakak Su Xin Sugang dan keluarganya hadir. Mereka sebenarnya tidak menyiarkan pertempuran ini, Sugang berseru. Jika seseorang ingin menonton pertempuran eliminasi, mereka harus duduk di kapal semesta dan datang ke sini untuk menonton, dan biayanya sangat tinggi. Kakak, itu normal bahwa mereka tidak menyiarkan ini. Su Xin tertawa, 8,2 miliar orang bertempur habis-habisan, bagaimana mungkin mereka menyiarkan setiap pertempuran? Melalui simulator gambar eksternal, Su Xin dan yang lainnya menunduk untuk melihat. Ada pertumpahan darah besar-besaran yang terjadi di kota-kota di benua di bawah ini. Mereka bahkan dapat memperbesar pandangan mereka untuk melihat dengan jelas pertempuran dan dapat melihat penampilan setiap peserta. Tentu saja, jika peserta bersembunyi di gedung, mereka tidak akan bisa melihatnya. Bu, ayah, peringkat ayah terus turun. Hai kecil menggigit bibirnya. Dia memegang layar di tangannya dan di atasnya ada 3 grafik peringkat. Ini tepatnya grafik dari dunia pertama, dunia ke-72 dan dunia ke-88. Dia telah mengunci 3 dunia ini di mana Luo Feng, Hong dan Dewa Petir berada. Peringkat Luo Feng turun terus-menerus. Pangkat paman juga turun, namun pangkat paman kedua naik. Hai kecil berkata, pangkat paman kedua naik seperti orang gila, sudah masuk ke 100.000 teratas. Ayah dan paman besar ada di 10 juta terbawah dan turun. Apa yang kamu tahu? Ini disebut menghemat energi, kata Pink kecil. Little Hai menatapnya, dari 8,2 miliar di bawah ini, siapa pasangan ayah? Apakah ada kebutuhan untuk menghemat energi? Haha, di samping mereka, kakek dan nenek mereka juga tertawa. Mereka berbicara besar hari ini. Sugang juga tertawa, ayo hai kecil, duduk di pangkuan paman. Tidak, Little Hai menunduk, berbalik untuk menatap layar di tangannya. Luo Feng dan Hong memang berada di bawah, karena peringkat mereka cukup rendah dan tidak terlihat sama sekali. Semua 100 dunia telah memulai pertempurannya pada saat yang sama. Karena tidak ada siaran pertempuran, seluruh eselon atas negara alam semesta Ganwu, warga, lebih banyak lagi harus benar-benar menghabiskan uang untuk kapal alam semesta untuk mengapung di atas 100 dunia ini untuk menonton pertempuran. Di udara di atas dunia ke-61, sebuah kapal alam semesta yang indah berada. Di dalamnya ada sekelompok pria dan wanita muda memegang gelas anggur dan makan makanan lezat sambil menonton pertempuran melalui simulator virtual eksternal. Haha, peringkat teratas berasal dari bidang bintang negara alam semesta kita. Dengan tinggi 3 meter, seorang pria tegap menjulang mengenakan jubah panjang mewah memegang gelas anggur tertawa hati-hati. Oh, hehe, Luo Tuer, hasil kerajaan Pengyu Anda tidak buruk, ada beberapa di 100 teratas. Terima kasih Yang Mulia atas pujiannya. Seorang pria dengan kuncir, dengan permata aneh yang tertanam di dahinya tertawa. Kekaisaran Pengyu selalu menjadi salah satu kerajaan di bawah negara alam semesta Ganwu yang telah menghasilkan banyak pejuang yang kuat. Benar, Luo Tuer, saya mendengar beberapa berita dari pihak Anda, mengatakan mereka akan menjadikan Anda penerus pertama kaisar? Aku juga mendengarnya, Luo Tuer, begitu kamu menjadi kaisar kekaisaran Pengyu, jangan lupakan kami. Luo Tuer, pemuda ini tersenyum, menggelengkan kepalanya, berkata, itu hanya rumor dan belum ada yang dikonfirmasi. Tidak peduli apa, saya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Yang Mulia. Yang Mulia adalah satu-satunya putra surga. Anda pasti akan mengambil alih posisi kaisar di masa depan. Wilayah surga, 10 kali lebih besar dari kekaisaran saya. Pria setinggi 3 meter dan kokoh itu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Negeri semesta Ganwu, wilayahnya sangat luas. Orang tertinggi dalam posisi tidak diragukan lagi adalah pemimpin negara. Di bawahnya ada banyak prajurit kuat lainnya. Posisi tinggi seperti itu di negara alam semesta Ganwu sebagian besar hanya dapat dicapai oleh makhluk abadi. Dan pemegang gelar ini, wilayah mereka tidak lebih rendah dari peradaban tingkat menengah itu. Beberapa bahkan lebih besar. Brolin, kenapa aku belum melihat kerajaan Gunung Naga Hitammu? Yang Mulia menatap Brolin yang tidak terlalu jauh. Ya, Brolin, terakhir kali Gunung Naga Hitam berpartisipasi, sepertinya tidak ada orang yang berhasil mencapai 10.000 teratas. Penampilan terakhir kerajaan Black Dragon Mountain tampaknya sangat buruk. Kelompok ini terdiri dari pangeran dan putri kerajaan dari kekaisaran, atau bawahan di bawah negara alam semesta Ganwu internal itu sendiri, atau bahkan pangeran muda dari beberapa keluarga besar.
Mereka memiliki faksi mereka sendiri bahkan di alam semesta virtual. Brolin, sebagai pangeran terkuat di Gunung Naga Hitam, tentu saja adalah bagian darinya. Saat ini banyak prajurit yang tidak terburu-buru sama sekali untuk bergerak. Mungkin setelah beberapa saat prajurit Gunung Naga Hitam akan muncul. Apakah saya benar Brolin? Luo Tuer itu tertawa saat dia melihat ke atas. Brolin memaksakan senyum, masih terlalu dini, sulit untuk mengatakannya. Namun, Brolin merasa sangat tidak nyaman. Di alam semesta, kebanggaan suatu wilayah berhubungan langsung dengan seberapa kuat sebuah kerajaan biasanya. Sama seperti kerajaan Gunung Naga Hitam, jika seorang pejuang mutlak muncul, seluruh kerajaan akan segera merasa jauh lebih bangga. Kekaisaran dan negara lain secara alami akan memandang mereka dengan lebih hormat. Menyaksikan pertempuran dari dalam kamar tunggal kapal alam semesta adalah Nuolan San. Dia hanya satu orang yang hadir di ruangan itu. Kepala leluhur, hanya 83 murid yang ambil bagian yang masih hidup, sisanya telah terbunuh. Jumlah orang pada awalnya terlalu banyak. Oleh karena itu, pembunuhan itu begitu hebat sehingga mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Saat ini, di antara 83 dari mereka, peringkat tertinggi satu adalah peringkat 1,3 juta. Melihat berita dari layar, ekspresi Nuolan San menjadi jelek. Banyak hal yang tidak berguna. Nuolan San menggelengkan kepalanya, namun ini masih pagi, ayo terus menonton. Semoga aku mendapat kejutan yang menyenangkan. Dunia pertama, masih di dalam bangunan tempat tinggal itu. Di ruangan normal, Luo Feng duduk bersila dengan tenang. Tatapannya tertuju pada bola emas di depannya. 9 bilah emas yang kabur dan aneh itu diresapi dengan sejumlah besar energi emas dengan benang yang melewati semuanya telah membentuk bola dan itu berputar dalam orbit yang menyerupai angka 8 di depan Luo Feng. Kecepatannya sangat cepat. Mengumpulkan, pikiran Luo Feng bergerak. Bola emas segera terpisah dan menjadi cahaya keemasan saat terbang kembali ke batang emas gelap di dekat kakinya. Luo Feng merasa lelah. Jumlah energi yang dikonsumsi saat mengendalikan persenjataan Nansen terlalu tinggi dibandingkan dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Namun, kekuatannya memang mengejutkan. Luo Feng duduk bersila dengan sabar selama sekitar 1 jam, memulihkan energi rohnya. Sudah 10 hari. Penghapusan dunia pertama ini sudah berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari ini aku berada di gedung ini. Bahkan ketika orang masuk, aku terlalu malas untuk bergerak, kecuali mereka datang terlalu dekat. Luo Feng menunduk dan melihat layar di pergelangan tangannya. Itu jelas menunjukkan poinnya. Peserta, Luo Feng. Poin, 92. Peringkat, 68.942.048. Ada lebih dari 60 juta orang dengan skor lebih tinggi dariku? Luo Feng tersenyum, 10 hari, sepertiga tahap telah berakhir. Periode pembunuhan gila telah berlalu dan saya berasumsi bahwa yang selamat sekarang semuanya pasti kuat. 10 hari ini, aku sudah mengasah dasar-dasarku. Juga, energi rohku telah membentuk pagoda kosong di dalam kesadaranku. Pagoda kosong adalah teknik khusus. Namun, ini bukan sesuatu dari ciptaan Master Planet Yunmo. Saat itu ketika tuannya kehilangan nyawanya, dia bahkan belum melatih keterampilan tingkat tertinggi seperti itu. Di dalam alam semesta virtual, adalah mungkin untuk melepaskan keterampilan seperti itu. Setelah berlatih selama sekitar 9 hari, Luo Feng akhirnya berhasil membentuk pagoda kosong di dalam kesadarannya. Namun itu hanya di level 1. Namun demikian, itu menyebabkan pertahanan jiwanya meningkat pesat. Seiring dengan kekuatannya yang diperkuat secara mengejutkan, yang merupakan binatang bertanduk emas tingkat 6 alam semesta, tidak banyak orang dari tingkat yang sama bahkan bisa menandingi dia. Sekarang, sudah waktunya untuk bergerak. Biarkan pembantaian dimulai. Mata Luo Feng bersinar dengan warna yang aneh. Dia dengan lembut berdiri dan berjalan keluar dari rumahnya sendiri, dengan sangat cepat meninggalkan gedung tempat tinggal. Area di mana bangunan itu berada awalnya adalah tempat yang indah. Namun, tanah sudah dipenuhi pecahan kaca, darah dan tubuh yang mengering. Untuk membuat pertempuran lebih realistis, alam semesta virtual membuatnya agar tubuh tetap ada setelah kematian. Berjalan di sepetak rumput di daerah itu, Luo Feng melepaskan energi spiritualnya. Karena tarikan gravitasi terlalu kuat, yang paling bisa dia kembangkan adalah 800 meter. Namun, hanya 800 meter ini yang memungkinkan dia untuk memindai sekitar setengah dari area tersebut. Namun pemindaian segera menyebabkan 6 siluet manusia muncul dari bangunan di sekitarnya. Temanku, untuk dapat bertahan hidup 10 hari ini, kamu pasti tidak bodoh. Untuk benar-benar berani melepaskan energi spiritual untuk memindai area tersebut, kamu harus sangat percaya diri. 6 siluet terpisah. Seorang pemuda kurus kecoklatan tersenyum dingin sambil memegang pisau busur merah darah di tangannya. 6 orang. Luo Feng menatap 6 di depannya. Untuk bisa bertahan sampai sekarang, poin 6 orang ini pasti semuanya lebih tinggi dari miliknya.
Pindah. Dari 6, tidak jelas apakah itu suara pria atau wanita, tetapi yang mengenakan baju besi genetik hitam memerintahkan. Secara bersamaan, serangan roh tak berbentuk menembus kesadaran Luo Feng. Untuk dapat bertahan hidup di dunia pertama sampai sekarang, ini semua dianggap jenius sampai batas tertentu. Salah satunya sudah dianggap sebagai salah satu dari 3 jenius teratas dari galaksi tertentu. Luo Feng menyapu dengan energi rohnya sebagai bentuk provokasi. Ketika satu orang memerintahkan mereka untuk pindah, 5 lainnya secara alami mengambil tindakan. Gemuruh, gemuruh, 2 pemuda dengan penampilan yang hampir sama secara bersamaan menyerang dengan pedang yang diresapi guntur. Siu, siu, kilatan perak dan kilatan emas ditembakkan dari kejauhan. Serangan roh sebelumnya dari pemuda armor genetik hitam menghantam jiwa Luo Feng. Namun, dalam kesadarannya, pagoda kosong yang tinggi itu hanya bergetar lembut, dengan mudah memblokir serangan itu. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-aliknya yang melonjak saat tubuhnya dikelilingi oleh energi emas. Gerakannya hanya kabur karena dia dengan mudah menghindari serangan musuh. Domain. Selain itu, domainnya sangat kuat. Ekspresi 6 orang berubah. Dengan bantuan domain level 5, bersama dengan pesawat ulang-alik yang melonjak yang properti aslinya adalah hukum asal emas, Luo Feng mampu melangkah melalui gerbang hukum asal. Menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatannya telah mencapai proporsi yang luar biasa. Oleh karena itu, menghindari serangan ini cukup sederhana. Mati, pikiran Luo Feng bergerak. Siu, seekor ikan emas bergegas keluar dari pesawat yang melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu tercakup dalam energi emas atau hukum asal yang aneh. Ikan ini berlayar melengkung dan segera melewati mereka berenam. Dengan raungan rendah, senjata itu berbenturan langsung dengan ikan emas saat dentang logam terdengar. Satu benar-benar selamat. Luo Feng menatap pemuda kurus kecoklatan itu. 5 lainnya sudah mati. Pemuda kurus itu memegang pisau busur merah darahnya sambil menatap Luo Feng dan menggigit bibirnya. Pada saat yang sama angka-angka di layar pergelangan tangannya melonjak. Peserta, Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Poin, 8162. Peringkat, 122.912. Ada 5 mayat di rerumputan. Kekuatan Luo Feng membuat pemuda kurus itu merasa takut. Dia menatap tajam ke arah Luo Feng dan berpikir, terlalu kuat. Hukum asal, benar, hukum asal. Dia sudah menyentuh konsep hukum alam semesta. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Jumlah poin yang saya miliki sekarang tidak cukup untuk mencapai 1001 teratas dunia pertama. Jika aku mati, itu pasti berakhir. Dia pembaca roh dan juga memiliki senjata roh tipe terbang. Kecepatan terbangnya jauh lebih cepat dari kecepatan lariku saat ini. Bahkan jika aku mencoba dan melarikan diri, aku tidak akan bisa. Banyak pikiran dengan cepat melintas di benak pemuda kurus kecoklatan ini. Teman, pemuda kurus itu berteriak, aku telah melakukan kesalahan. Kamu sebenarnya adalah seorang pejuang yang telah melewati gerbang hukum asal. Aku mungkin memiliki beberapa informasi di sini untukmu. Selama kamu membiarkanku, aku akan memberitahumu. Petik 2. Informasi. Luo Feng berdiri di pesawat yang melonjak, menatap pemuda kurus itu. Benar, informasi. Seluruh dunia pertama memiliki total 91 kota. Setiap kota memiliki hampir 100 juta peserta. Pemuda kurus memandang Luo Feng, dalam 10 hari ini, kami dapat menentukan bahwa setiap kota memiliki beberapa prajurit absolut yang terkenal. Siapapun yang bertemu salah satu dari prajurit absolut ini, harus benar-benar menghindari mereka. Aku akan memberimu nama dan informasi tentang para pejuang ini di kota ini, jika kamu bisa menyelamatkanku. Pemuda kurus itu menatap tajam ke arah Luo Feng, tidak berani bersantai. Prajurit absolut. Luo Feng tersenyum sedikit. Benar, jika kamu bertemu tembok besi, sudah terlambat untuk menyesal. Kata pemuda kurus itu. Haha, Luo Feng tersenyum dan menatap pemuda kurus itu, bukan hanya kota ini, bahkan di dunia pertama, tidak ada satu orang pun yang mampu membuatku merasa takut. Ekspresi pemuda kurus itu berubah. Gemuruh, pemuda kurus itu menginjak rerumputan dan terbang, menjadi siluet hitam yang bergegas menuju Luo Feng. Gelombang merah darah kabur yang mengelilingi pemuda kurus itu mulai membungkus dirinya sendiri di sekitar pisau busur di tangannya dan itu mengiris Luo Feng dengan kecepatan yang mengejutkan. Cepat, licik, brutal, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dan menjadi seberkas cahaya kemasan, menghindari serangan dengan jarak yang jauh. Siu, ikan emas dengan gembira terbang di sekitar sisi Luo Feng. Kemudian mulai terbang menuju pemuda kurus itu dan dalam sekejap ia telah mencapai tepat di samping pemuda itu. Dan, bentuk tubuh pemuda kurus itu seperti monster. Pisau merah darahnya sekali lagi memblokir ikan todak emas. Aku paling benci tipe pembaca roh seperti ini. Pemuda kurus dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian.
menginjak senjata roh dan membuat orang lain tidak bisa menangkapnya. Juga menyerang dan mengendalikan senjata roh dari kejauhan. Bajingan, dia benar-benar tenggelam dalam domainnya dan mengendalikannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua kekuatannya dan menangkis ikan emas yang tampaknya tidak berbahaya itu berulang kali. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-aliknya yang melonjak, kekuatannya tidak buruk, sepertinya domain level 4. Merusak, ekspresi Luo Feng menjadi serius. Dia mulai menuangkan penguatnya yang sangat kuat ke dalam ikan todak emas. Dengan kendali penuhnya, utas hukum asal menyatu sempurna dengan ikan todak emas, fleksibilitas dan kecepatannya segera meningkat pesat. Mengendalikannya secara total dibandingkan dengan mengendalikan dengan santai membuat perbedaan besar dalam kekuatannya. Cahaya keemasan menyapu pisau pemuda kurus itu, segera menembus dahinya, meninggalkan lubang yang dalam di kepalanya, matanya berputar, sepertinya tidak puas. Saat menembus, mayat pemuda kurus itu jatuh di petak rerumputan. Luo Feng berjalan mendekat dan menatapnya, berkata dengan lembut, "Kamu cukup kuat. Dalam hal wilayah kekuasaanmu, kamu bahkan telah menyusul saudara keduaku. Namun untuk gerakanmu, hanya sedikit lebih lemah dari saudara keduaku. Yang lainnya hampir sampai. Namun, sayang sekali kamu bertemu denganku, maka kamu mati." Mereka yang kuat, selalu memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri. Luo Feng hanya mengandalkan amplifier dan hukum asalnya untuk membunuh lawannya. Selama serangan itu, dia bahkan tidak melepaskan domainnya. Luo Feng saat ini sangat kuat. Babata telah menentukan bahwa Luo Feng akan bekerja keras dan menerobos masuk ke dalam 1000 teratas negara alam semesta Ganwu. Siapapun yang memiliki kekuatan untuk mencapai 1000 teratas di antara triliunan jenius di negara alam semesta manapun pasti memiliki potensi untuk berada di 10 besar karyanya. Dunia sendiri, biasanya ketika perbedaan kekuatannya kecil, bahkan jika lawannya sedikit lebih kuat, dia masih bisa bertarung. Luo Feng berkata bahwa di seluruh dunia pertama, tidak ada orang yang dia takuti. Itu sepenuhnya karena kepercayaan dirinya. 6. Itu poin yang cukup banyak. Luo Feng menunduk dan melihat. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 15.921. Peringkat, 62.912. Cara membunuh seperti ini jauh lebih baik. Mata Luo Feng memiliki kilatan kegembiraan. Saat pertama kali dimulai, membunuh satu orang hanya menghasilkan 1 poin. Tapi sekarang, membunuh hanya 1 sekarang bisa memberiku ribuan poin. Ini jelas lebih mendebarkan. Negara alam semesta Ganwu harus memiliki 1 triliun jenius yang kuat. Kalau begitu ayo kita bunuh mereka. Saya harap setidaknya ada 1 orang yang dapat memaksa saya untuk menggunakan domain saya, pikir Luo Feng. Meskipun 6 yang dia hadapi sebelumnya dianggap kuat, dengan 1 bahkan dekat dengan Dewa Guntur yang berkuasa, orang-orang ini tidak mendorongnya untuk menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Sejak dia melangkah melalui gerbang hukum asal, kekuatannya memang meningkat banyak. Luo Feng membawa pisau dan perisai perang di punggungnya, saat dia berjalan melewati kota yang sunyi. Sepanjang jalan, dia sering melihat mayat. Memindai dengan energi rohnya, dia memilih yang selamat dan mulai terlibat dalam pembantaian. Darah segar terbang kemana-mana. Kepala terbang, pangkatnya juga melonjak terus-menerus. Di udara di atas dunia pertama, di atas penghalang. Dalam satu ruangan kapal alam semesta, keluarga Luo Feng ada di sana. Bu, peringkat ayah naik tiba-tiba, dalam sekejap tiba-tiba naik ke atas 120.000. Lihat, Little Hai dengan bersemangat membawa layar ke hadapan Susin. Hong Guo dan Gong Xinlan yang sedang duduk di sofa terkejut dan mereka membuka layar mereka sendiri. Wow, naik begitu cepat. Itulah yang saya katakan, paman dan ayah sedang menghemat energi mereka. Ping kecil berkata, paman besar baru saja mulai melepaskan kekuatannya kemarin, dan sekarang dia sudah mencapai 10.000 teratas. Ayah juga tidak akan mengecewakan. Lihat, ayahmu bangkit lagi, ke 60.000 teratas. Luo Hongguo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa, dalam rentang waktu beberapa kata yang kami ucapkan, dia berubah dari 120.000 menjadi 60.000? Sugang berkata kaget. Lihat, itu masih naik. Pangkat Dedi terus naik, sudah mencapai 40.000. Wow, 30.000, dia sudah di atas 30.000. Hai kecil sangat bersemangat. Dalam seluruh ruangan, semua orang menahan napas. Itu kegilaan. Poin meroket, naik hampir setiap detik. Apa artinya ini? Itu berarti Luo Feng membunuh orang setiap menit. Itu hanya pembantaian. Hari ke-12 eliminasi, dunia pertama. Angin kencang melolong, bau darah meresap ke udara. Di jalan yang penuh dengan tanda pertempuran, Luo Feng berjalan perlahan membawa pisau dan perisai di punggungnya, seluruh jalan kosong. Orang gila, dia orang gila. Itu dia, kudengar dalam waktu 2 hari, dia membunuh lebih dari 100 prajurit di distrik timur. Benar, itu dia.
Dia sama sekali tidak berdebat dengan siapapun dan membunuh siapapun yang dia temui. Sederhananya, dia hanya membunuh, dan membunuh. Dan dia juga sangat kuat. Di gedung pencakar langit yang jauh, dua pasangan mengintip melalui jendela kaca ke arah Luo Feng yang berjalan menyusuri gang. Kota ini sangat besar, jauh lebih besar dari kota manapun di bumi. Bagaimanapun, itu diisi dengan 100 juta peserta. Luo Feng telah membantai 2 hari terakhir ini di distrik timur kota, membunuh beberapa ratus dari mereka. Juga beberapa ratus ini tidak seperti kelompok awal orang yang baru saja tiba. Ini semua adalah prajurit kuat yang selamat melalui pertumpahan darah itu. Mereka semua jenius sejati, semuanya memiliki kemampuan untuk menjadi yang pertama di galaksi mereka. Kasihan, Luo Feng memiliki kemampuan untuk menjadi bintang nomor 1 di Black Dragon Mountain. Dia juga memiliki potensi untuk melakukan terobosan ke 1001 prajurit pamungkas negara alam semesta. Tentu saja itu bukan pertempuran sama sekali. Luo Feng berdiri di gang yang dipenuhi dengan bau darah. Melihat ke depan di pusat perbelanjaan, dengan pemindaian energi roh, dia dengan jelas menemukan 3 orang di dalamnya. Dia dengan sabar berdiri di sana selama beberapa detik. Biasanya, dengan pemindaian energi roh, lawan secara naluriah akan merasakannya juga dan mereka akan keluar secara otomatis. Namun ketiganya tidak melakukannya. Luo Feng mengerutkan alisnya, berteriak dengan dingin, "Keluarlah!" Suaranya menggelegar, menggema di sepanjang gang. "Orang gila, kami tidak ingin melawanmu, jadi jangan bersikap tidak masuk akal." Teriakan bahasa semesta kembali. "Orang gila!" Suara rendah lainnya keluar, hanya mencapai 1001 teratas dunia pertama berarti melewati eliminasi. "Kamu seharusnya sudah dapat dengan mudah mencapai itu. Kamu tidak perlu terlalu banyak menggertak orang lain." Luo Feng mengerutkan alisnya. Banyak jenius yang masih hidup, terutama mereka yang memiliki kekuatan dan tingkat kekuatan yang sama untuk sementara akan membentuk aliansi. "Kalian semua lebih baik keluar. Kalau tidak, aku masuk." Luo Feng tetap dingin dan berteriak. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 siluet manusia bergegas keluar dari jendela pusat perbelanjaan dan melayang di udara. Salah satunya memiliki struktur tubuh besar dengan kulit kuning kecoklatan, dan 2 lainnya berukuran sama dengan Luo Feng, seorang pria dan seorang wanita. Ketiganya semua menatap pemuda berambut hitam dengan pisau dan perisai di punggungnya saat mereka merasakan ketakutan dan kemarahan yang luar biasa. Nama Matman telah menyebar ke seluruh kota dalam waktu singkat. Orang gila, seorang pejuang mutlak yang benar-benar gila. Ratusan telah mati di tangannya dan bahkan tidak ada yang menandinginya. Orang harus tahu bahwa ini semua jenius. Namun masih ada perbedaan mencolok antara setiap tingkat kejeniusan. "Orang gila, saya dikirim ke sini dari keluarga kekaisaran negara alam semesta Ganwu untuk berpartisipasi, Anda," kata pria jangkung itu dengan serius. "Mati," Luo Feng berkata dengan dingin, menginjak pesawat yang melonjak. "Pergi." Ekspresi ketiga orang itu berubah ketika mereka segera berbalik dan melarikan diri mengutuk dalam hati. "Orang gila ini, meskipun aku dari keluarga kekaisaran negara alam semesta Ganwu, dia tidak menunjukkan rasa hormat atau memberi muka sama sekali." Meskipun ada lebih dari 8 triliun peserta, mereka terdiri dari berbagai negara, bintang, organisasi, atau bahkan independen. Adapun keluarga kekaisaran negara alam semesta Ganwu, mereka mengirim total lebih dari 100 juta. Namun, menurut instruksi dari pemimpin negara, 100 juta ini telah berusaha untuk mengambil alih setengah dari 100.000 teratas. Ikan todak emas menembus dahi pria tinggi dan kekar itu. Pria itu telah lama kehilangan keberanian untuk menghadapinya, dengan ekspresi kosong di wajahnya, dia langsung terbunuh. Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya, "Iblis pasti akan membunuhmu." Luo Feng dengan dingin membunuhnya. Dengan kecepatan pesawat ulang-alik yang melonjak, Luo Feng segera membunuh 2 dari mereka. Yang ketiga telah melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah membunuh keduanya, dia sudah tidak bisa mengejar yang ketiga. "Iblis, HMPH, semoga dia mengizinkanku menggunakan domainku." Luo Feng menunduk untuk melihat layar di pergelangan tangannya. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 863.829. Peringkat, 1012. Semakin tinggi saya naik, semakin lambat saya naik peringkat. Namun itu masih cepat, saya hampir mencapai 1000 teratas, pikir Luo Feng. Di dalam kapal alam semesta yang indah itu, para pewaris, pangeran dan putri dari berbagai bidang bintang negara alam semesta Ganwu semuanya tertawa dan berdiskusi. "Cepat lihat, Brolin, negara alam semesta Ganwumu memiliki negara yang telah berhasil mencapai 1001 teratas." Salah satu pangeran kerajaan berteriak keras. Mata Brolin berbinar dan dia melihat ke atas. Di layar besar, ada nama-nama dari semua negara. Dalam daftar nama pra pemilihan negara alam semesta Ganwu, sementara
1, sebelumnya 0, sekarang menjadi 1. Cepat dan buka, kata Brolin. Di layar kecil muncul di samping layar besar dan informasi muncul, dunia pertama, peringkat 997, Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Haha, Luo Feng ini adalah seorang jenius yang diasuh secara khusus oleh kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Brolin berkata dengan keras. Tiba-tiba dia merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Luo Feng, nama ini, benar, anak nakal di dunia dalam dunia itu juga disebut Luo Feng. Jangan bilang, tidak, itu pasti tidak mungkin. Ada banyak nama yang mirip di alam semesta. Luo Feng, haha, Brolin, Gunung Naga Hitammu tidak buruk. Akhirnya tidak ada di bawah. Saat ini, dari hampir 1000 negara alam semesta tingkat menengah, masih ada lebih dari 200 negara yang memiliki 0 yang berhasil melewati putaran pertama. Pada saat yang sama, banyak negara dewa dan organisasi yang tak terhitung jumlahnya telah memperhatikan pertempuran jenius ini, mencatat nama Luo Feng. Namun, yang paling bersemangat adalah warga kerajaan Gunung Naga Hitam, dan beberapa orang eselon atas. Haha, ada satu yang berhasil masuk ke 1001 teratas. Cepat lihat, siapa Luo Feng ini? Dari Gunung Naga Hitam kita, ada seseorang yang berhasil masuk ke 1001 teratas. Luo Feng, belum pernah mendengar nama itu. Cepat, periksa dari mana dia berasal. Di atas penghalang di dunia ke-82, di kapal alam semesta, ada kapal alam semesta mewah tertentu. Di satu kamar, ada seorang wanita muda klan Dream dengan sosok panas mengepul berlutut di samping, memijat seorang pemuda gemuk dan gemuk. Tuan muda, cepat datang lihat. Ada seseorang dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita yang berhasil masuk ke 1001 teratas. Wanita muda klan mimpi itu berteriak. Pemuda gemuk itu berbaring di sana, dengan santai mengetuk untuk membuka layar samping. Di atasnya ditampilkan peringkat. Saat dia melihat, dia langsung menatap dengan mata terbelalak. Sial, memang ada satu. Wow, dan prajurit ini sebenarnya bernama Luo Feng? Namanya mirip dengan teman yang saya buat di Bintang Naga Bertanduk. Pemuda gemuk itu adalah Gao Sheng, yang Luo Feng temui saat itu di Bintang Naga Bertanduk. Menarik, aku harus memberitahu Luo Feng. Gao Sheng dengan cepat mengirimkan permintaan panggilan. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan alisnya. Masih belum menjawab? 1 menit, 2 menit. Aneh, dia tidak menjawab teleponku. Gao Sheng curiga. Tuan, mungkin yang berhasil masuk ke dalam 1001 teratas adalah Tuan Muda Luo Feng? Wanita muda klan mimpi itu tersenyum dan berkata, Gao Sheng hanya melambaikan tangannya. Apa yang kamu tahu? Mereka yang bisa masuk ke 1001 teratas adalah jenius mutlak di antara para jenius. Mengingat bidang bintang Gunung Naga Hitam begitu luas dan besar dengan tingkat bintang yang tak terhitung jumlahnya, nama yang mirip sangat umum. Di kamar tunggal tertentu, mata dingin Nuolan San menatap layar, di sana tertera nama Luo Feng. Luo Feng, Nuolan San mengerutkan alisnya, nama ini. Tahap eliminasi tidak disiarkan, dan alam semesta terlalu luas. Dengan jumlah warga yang tak terhitung, sudah biasa melihat orang dengan nama yang mirip. Saya sangat berharap bahwa ini bukan Luo Feng yang saya kenal. Nuolan San mengerutkan alisnya, menatap tajam dan curiga pada nama di layar yang membuatnya sakit kepala terus-menerus. Di dalam ruang tamu yang mewah dan luas dari sebuah kapal alam semesta, duduk di dalamnya ada beberapa ribu orang. Ini adalah eselon atas pemerintahan sejati dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Manusia alam semesta, pertempuran jenius ditujukan kepada seluruh umat manusia di alam semesta, ke semua negara alam semesta. Pertemuan semacam ini yang memengaruhi kehormatan seluruh negara alam semesta, tentu saja Kaisar akan menontonnya juga. Selamat, Yang Mulia, berita bagus. Seluruh ruang tamu yang luas segera meletus, semua tokoh besar di kerajaan Gunung Naga Hitam segera bersorak. Untuk dapat memasuki pertemuan seperti itu, selain menteri pribadi kekaisaran, penguasa sektor, penguasa domain, atau bahkan kaisar dari lebih dari 500 negara alam semesta tingkat dasar, posisi mereka jauh melebihi Nuolan San. Haha, mengenakan jubah kekaisaran hitam gelap, kaisar tertawa riang. Tawa itu begitu kental sehingga bergema di dalam ruang tamu besar itu. Di bagian depan ruang tamu ada layar besar. Di atasnya ditampilkan peringkat dan nama prajurit kerajaan Gunung Naga Hitam yang berhasil masuk ke dalam 1001 teratas. Sementara 1. Luo Feng, sangat bagus. Kekaisaran tertawa terbahak-bahak, meraung, Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita tidak berada di bawah kali ini. Kontribusi Luo Feng ini tidak akan sia-sia, dia harus dihargai. Benar, dia harus diberi hadiah. Luo Feng ini telah memberikan kontribusi besar. Yang Mulia bijaksana, sekelompok pejabat sibuk menyanjung Kaisar. Pelengkap mereka seperti air pasang. Kaisar kekaisaran peradaban tingkat dasar ini semuanya sangat bersemangat. Yang Mulia, saat ini masih jauh dari akhir tahap 1.
Kita akan tahu hasil akhirnya ketika itu berakhir. Di samping kaisar, seorang lelaki tua botak yang tampak halus berkata dengan lembut. Di belakang telinganya, tampaknya ada 4 telinga kecil lainnya. Untuk benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu ketika kaisar senang, posisi lelaki tua ini pasti sangat tinggi, dia adalah salah satu penguasa sektor yang menghadiri pertemuan itu. Benar, kaisar sedikit mengangguk, namun bahkan jika Luo Feng jatuh ke belakang, dia masih memberikan kontribusi besar. Luo Feng tidak tahu bahwa pada saat dia berhasil mencapai 1001, dia telah menarik minat banyak orang, terutama warga kerajaan Gunung Naga Hitam, yang merasa sangat bangga dan bersemangat. Itu mirip dengan menonton kompetisi tingkat dunia di bumi. Ketika pemain negara sendiri dipilih, mereka sangat bangga dan bersemangat. Semuanya sudah mengantisipasi negaranya untuk tampil sebagai pemenang. Dan pertempuran jenius adalah salah satu dari 2 pertemuan terbesar untuk seluruh umat manusia di alam semesta. Pengaruh di antara massa bahkan lebih mengejutkan. Pada saat ini, triliunan warga di kerajaan Black Dragon Mountain semua bersorak dan mengantisipasi kemenangan Luo Feng, mendukungnya. Dunia pertama, di kota yang sangat mewah, di ruang tamu bangunan tempat tinggal. Tidak menyadari fakta bahwa dia telah menarik perhatian banyak mata dari kerajaan Gunung Naga Hitam, Luo Feng duduk bersila di ruang tamu memulihkan diri. Sampai sekarang, tahap eliminasi telah berlangsung selama 18 hari. Dan 8 hari ini, terutama di distrik timur, Luo Feng, reputasi orang gila telah menimbulkan ketakutan di antara para jenius. Orang gila. Di kota tempat Luo Feng tinggal, itu adalah nama yang berada di peringkat 10 besar. Tentu saja setiap kali dia membantai dia berhati-hati dan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng juga secara alami merasa lelah secara mental, harus pulih untuk jangka waktu tertentu. Tidak peduli lawan apa yang dia hadapi, dia akan memastikan dia mempertahankan bentuk terbaik dan performa puncaknya, hampir seperti singa yang berburu kelinci, menggunakan kekuatan penuhnya. Saat panggung semakin dekat, semakin sulit untuk naik peringkat. Luo Feng membuka matanya, tatapannya tertutup, menatap layar di pergelangan tangannya. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 3.129.302. Peringkat, 398. Untuk dapat peringkat di antara beberapa yang pertama dan untuk memastikan mereka mempertahankan dalam 1000 teratas, banyak yang akan membunuh dengan gila-gilaan, mendapatkan poin sebanyak mungkin. Terutama ketika para jenius mutlak berhadapan satu sama lain. Satu pertandingan saja bisa memberikan jutaan poin. Hal ini mengakibatkan situasi semakin tinggi peringkat yang mereka tuju, semakin gila poin yang mereka peroleh. Dengan kenaikan Luo Feng dari 10 juta teratas ke 997, dia telah meningkat sekitar 900.000 poin. Dari 997 menjadi 398, ia mengalami peningkatan lebih dari 2 juta. Saatnya berburu. Tatapan Luo Feng berkilau. Berdiri tegak, pada saat yang sama energi rohnya menyebar hampir seperti badai yang sangat deras, memindai seluruh area 800 meter di sekitarnya. 3 mangsa. Luo Feng terbang secepat kilat dari balkon, hampir seperti kilatan cahaya yang membentuk seberkas cahaya melalui area pemukiman. Di belakangnya, ikan emas melompat-lompat dengan penuh semangat, tampak sangat bahagia dan riang sebelum mulai menuju mangsanya untuk memberi mereka ciuman yang penuh gairah. Itu orang gila, lari. Dengan lolongan kaget, 2 prajurit itu langsung dibunuh oleh Luo Feng. Satu-satunya pemuda yang berhasil melarikan diri dikejar beberapa kilometer sebelum terbunuh juga. Pada malam hari, kota ini mengalami siang dan malam. Angin menderu. Luo Feng membawa di punggungnya pisau pertempuran dan perisai, diam-diam berjalan di jalan-jalan yang dipenuhi dengan darah kering dan retakan sesekali dan perpecahan di tanah. Selain sisa-sisa mayat di sekitar, satu-satunya makhluk hidup adalah Luo Feng. Sepatu botnya menginjak daging yang membusuk. Dia terus berjalan, tiba-tiba telinganya berkedut. Dia bisa mendengar dari kejauhan suara yang sangat kecil, menyebabkan matanya mengungkapkan kegembiraan untuk berani keluar di malam hari. Biasanya ini adalah yang lebih kuat di antara yang kuat. Dengan membunuh para pejuang ini, efisiensinya jauh lebih tinggi. Luo Feng menjadi siluet kabur dan dengan cepat menuju ke arah kebisingan. Dalam sekejap dia tiba di persimpangan jalan. Luo Feng berbalik untuk melihat. Meskipun itu malam, visi seorang prajurit bintang tingkat 9 sangat kuat, dia masih bisa melihat ribuan meter di depan. Jika itu siang hari tanpa ada halangan yang menghalangi, orang dapat dengan mudah melihat ratusan. Dari KM sekitar itu, di gang yang jauh, ada pertempuran yang terjadi. Secara akurat berbicara itu adalah pembantaian. Ping, seorang pembaca roh tidak bisa mengelak tepat waktu. Kepalanya terbentur palu hitam, kepalanya langsung terbelah dan dia kehilangan nyawanya. Haha, tawa melengking yang membuat orang gemetar. Tangan memegang palu, pria kurus ini tingginya 3 meter.
Dia memiliki kaki yang tampak kuat dan 4 lengan tebal dan kuat yang masing-masing memegang palu, dan dia hanya memiliki 1 mata di wajahnya. Dan mata tunggal ini vertikal. Melihat penampilan orang ini membuat hati Luo Feng melompat dari kejauhan. Klan kegelapan, dia iblis. Sebagai salah satu prajurit top kota, selama periode pembantaian ini, Luo Feng secara alami mulai mendapatkan pemahaman tentang prajurit yang lebih terkemuka di kota ini. Karena tidak ada yang tahu nama satu sama lain, mereka semua menggunakan nama panggilan yang telah mereka kumpulkan. Madman adalah nama baru yang muncul tiba-tiba. Orang yang sangat gila yang membunuh siapapun yang dilihatnya. Sebagian besar pembantaian dan perkelahian dilakukan atas dasar pilihan. Membantai orang lain biasanya memberi seseorang perasaan yang tak tertahankan. Namun orang gila ini tampaknya menikmati membantai orang lain. Dalam hal kekuatan, ia dianggap sebagai 10 besar kota. Iblis, seorang pejuang kuat yang bangkit dari awal dan bisa dikatakan mendominasi distrik timur kota. Dia pernah dianggap sebagai distrik timur nomor 1. Namun sejak Madman menjadi terkenal, posisi pertamanya menjadi skeptis, terutama karena Madman juga berasal dari distrik timur. Menarik, mata Luo Feng memiliki rasa kegembiraan. Dia segera berjalan menuju iblis. Pria klan kegelapan yang tingginya 3 meter dan memegang palu hitamnya, setelah membunuh satu lawan, segera mulai mengejar lawannya yang lain. Langkah kakinya aneh, setiap langkah yang dia ambil seolah-olah dia segera menutup jarak yang jauh, itu sangat cepat. Dan lawan terakhirnya adalah seorang pemuda dengan kulit seperti kristal yang indah. Dia tampak ketakutan dan dengan cepat mencoba melarikan diri. Bagaimana saya bertemu iblis? Iblis ini, sudah terlambat, sudah terlambat. Tiba-tiba, iblis prajurit klan kegelapan yang memegang palunya tiba-tiba berhenti, matanya menatap ke depan. Kegelapan menyelimuti gang di depan. Seorang pria berjalan dengan tenang. Dibandingkan dengan iblis klan kegelapan yang kurus tapi bugar setinggi 3 meter, dia jelas jauh lebih kecil. Seluruh tingginya hanya 1,8 meter, mengenakan baju besi abu-abu gelap, membawa pisau pertempuran dan perisai. Selangkah demi selangkah, namun hal itu membuat prajurit klan kegelapan iblis menyerah pada pengejaran terakhirnya. Pemuda tampan itu terbang di udara, masih sok. Di gang, mata tunggal iblis itu menatap Luo Feng. Luo Feng juga menatap lawan di depannya ini. Matanya berkilat-kilat dengan perasaan senang. Orang gila, suara iblis itu dingin. Iblis, Luo Feng benar-benar mengungkapkan senyum gembira. 2 prajurit yang cukup kuat untuk menempati peringkat 10 besar di seluruh kota. 2 prajurit yang terkuat di distrik timur, bertemu di gang gelap itu. Biasanya, para pejuang puncak akan memilih pertempuran mereka sesuai dengan poin, dan hanya ketika mereka memiliki poin yang cukup mereka akan pergi dan terlibat dengan pejuang puncak lainnya dalam pertempuran hidup atau mati. Karena mereka memiliki poin yang cukup, bahkan jika mereka mati, kehilangan setengah poin mereka, mereka masih akan tetap berada di atas 1001. Haruskah kita bertarung sekarang? Iblis menatap Luo Feng. Benar, Luo Feng mengangguk, sekarang. Haha, kalau begitu biarkan aku melihat sekilas orang gila yang menakutkan yang telah menakuti begitu banyak orang jenius. Mata vertikal tunggal iblis berkilauan dengan kegilaan. Luo Feng melayang setengah meter saat pesawat yang melonjak secara otomatis muncul di bawahnya. Keduanya berhadapan di dalam gang itu. Gemuruh, iblis menginjak tanah dengan keras dengan kaki kanannya, menyebabkan beton terbelah dan seluruh tubuhnya bergegas menuju Luo Feng dalam sekejap. Keempat tangannya memegang palu hitam yang memiliki ujung runcing, saat mereka mengiris ke arah Luo Feng dalam sekejap. Tubuh Luo Feng melayang ke belakang, secara bersamaan cahaya emas melesat keluar dari pesawat ulang-alik yang menjulang di bawah kakinya, membentuk ikan emas. Pergi, tatapan Luo Feng terfokus. Ikan emas dengan senang hati berenang ke arah iblis, menyebabkan matanya sedikit terkejut. Orang gila ini mengendalikan senjata roh, dan dia benar-benar mencapai tingkat kontrol yang begitu sempurna. Jelas dia telah menyatukan bilah pisau dengan sempurna, tapi dia benar-benar menghasilkan kehidupan seperti ikan, tanpa niat membunuh sama sekali. Peng, 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 peng. Mereka bentrok, dan keempat lengan menari, menyebabkan palu saling bersilangan, membentuk pertahanan yang hampir sempurna, menghalangi ikan emas berkali-kali. Haha, orang gila ini hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Iblis tertawa terbahak-bahak. Rumble aura hitam pekat mulai berputar di sekitar lingkungan iblis. Dalam sekejap, itu menyebabkan area 100 meter ditelan dalam domain energi hitam. Luo Feng bisa merasakan bahwa energi hitam sangat tebal dan berat, dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawah perlindungan energi itu, keempat tangan iblis yang menggunakan palu tampaknya terdorong saat kecepatannya meningkat dan setiap irisan menjadi lebih cepat dan lebih berat. Tarian palu hitam, ikan emas terus mengelak dan mencoba mencari cara untuk menembus pertahanan palu hitam.
Kak, ikan emas menghindar dan palu hitam menabrak lampu jalan gang di samping mereka. Lampu jalan yang tebal dan kuat itu benar-benar terbentur begitu keras hingga membengkok tepat di titik tabrakan. Gemuruh, sebuah palu menabrak gang, menyebabkan beton pecah menjadi celah. Reruntuhan yang hancur menyebar seperti tembakan senjata ke segala arah. Palu menari-nari, secepat kilat dan seberat gunung, dan akhirnya ikan emas dipukul palu dan terlempar ke belakang. Benang emas di permukaan ikan bergetar, seolah-olah akan hancur. Haha, orang gila, hanya itu yang kamu punya? Jangan berpikir bahwa dengan menginjak senjata roh itu aku tidak akan bisa menyusulmu. Sebuah piringan bulat aneh muncul di bawah kaki iblis. Seluruh tubuhnya mulai terbang dengan cepat menuju Luo Feng. Kita semua memiliki struktur fisik yang sama, energi membaca rohku tidak akan lebih lemah darimu. Dengan kekuatan domain, iblis terbang lurus ke arah Luo Feng. Dan Luo Feng benar-benar mengungkapkan senyuman, iblis, memang iblis. Klan kegelapan dikenal sebagai salah satu klan kuat di negara alam semesta Ganwu. Ketika salah satu klan kegelapan mencapai kedewasaan, mereka menjadi level alam semesta, dan sebagai salah satu yang disukai oleh bumi, lebih dari 90% klan akan menyukai domain tipe bumi dan hukum asal. Domain hitam iblis ini, yang disebabkan oleh beratnya sebenarnya adalah kualitas khusus dari domain bumi. Gemuruh, lingkungan tubuh Luo Feng tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan. Energi emas yang sangat tajam dan menusuk mengalir dan menyelimuti sekeliling, menyebabkan energi hitam mundur. Iblis berhenti di tengah udara. Iblis, kamu adalah orang pertama di kota ini yang membuatku melepaskan wilayahku untuk bertarung. Luo Feng tersenyum. Iblis menyipitkan matanya. Orang gila di depannya terlalu biadab. Dia bahkan belum melepaskan domainnya sampai sekarang. Bahkan dengan domain, kamu masih akan mati. Tertelan dalam energi hitam, bersama dengan 4 lengan dan 1 mata, jenius klan kegelapan, iblis, seperti iblis yang sebenarnya, langsung menuju Luo Feng. 4 palu di tangannya segera menjadi bayangan hitam, dan itu hampir tampak seperti membelah bumi dan gunung karena puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari mana-mana. Dengan energi cahaya keemasan yang menyelimuti sekitarnya, ikan emas itu hampir tampak seperti ikan yang kembali ke air, tiba-tiba menjadi lebih fleksibel, gesit dan gesit. Domain memberinya lebih banyak mobilitas. Pesawat ulang-alik yang melonjak memiliki energi emas pada intinya. Diresapi dengan hukum asal emas dan dengan domain emas, itu seperti ikan di air. Siu, siu, siu. Ikan emas itu berulang kali menyerang iblis, dan tarian kuat hammernya yang gila ditujukan untuk membelokkan ikan itu. Namun kali ini ikan itu pasti jauh lebih gesit, dan kekuatannya jauh lebih besar. Tidak hanya menyerang, tetapi bertahan sendirian melawan ikan licin ini sangat sulit. Iblis hanya bisa mengaum, matanya yang tunggal menatap lurus ke arah ikan emas. Ekor ikan emas melambai dan tubuhnya melengkung menjadi bentuk es, menusuk ke arah iblis. Dan, iblis sekali lagi memblokirnya. Sial, dang. Iblis berjuang keras untuk menangkis serangan itu, saat butiran-butiran keringat keluar dari dahinya. Dari kejauhan Luo Feng benar-benar terkejut di dalam, dengan domain kuat saya, penguat kuat dan infus hukum saya telah menggunakan segalanya, kekuatan pesawat ulang-alik yang melonjak telah mencapai puncaknya. Namun saya masih tidak dapat membunuh iblis. Kekuatan iblis memang kuat, revolusi 4 palu dikombinasikan dengan domain yang kuat. Selama serangannya, setiap irisan sangat berat. Pembelaannya, bisa dikatakan sempurna. Jika saya ingin membunuhnya dalam sekejap, saya harus menggunakan persenjataan Nansen, pikir Luo Feng. Pesawat ulang-alik yang melonjak tidak mampu melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi persenjataan Nansen, itu adalah kartu truf terakhir. Orang gila ini terlalu menakutkan. Saya telah bertemu lebih dari puluhan ribu pembaca roh. Namun, di antara kendali senjata roh mereka, tidak ada yang begitu menakutkan. Serangan ikan emasnya mirip dengan ikan normal sama sekali, sangat fleksibel dan orbitnya. Dan gerakannya juga sulit dilacak. Kekuatannya sendiri sulit diukur. Saat dilepaskan, kekuatannya mengejutkan, pikir iblis. Kontrol ikan todak memang pada titik di mana dia mengendalikannya secara menyeluruh, sempurna tanpa cacat, melepaskan kekuatannya kapanpun diperlukan dan menyembunyikan kekuatannya saat tidak dibutuhkan. Di bawah serangan ikan emas Luo Feng berkali-kali, pertahanan iblis perlahan-lahan mulai melemah. Melanjutkan pertahanan ini akan berarti kekalahan yang pasti. Menggertakkan giginya dan setelah bertahan melawan 106 serangan terus-menerus, kondisi mental seseorang pasti akan mulai tergelincir. Ikan emas itu segera menusuk lurus dan melewatinya, menyebabkan jenius klan kegelapan ini terkejut, saat dia menarik salah satu palu hitam di lengannya dengan cepat melindungi dirinya sendiri. Puji, ikan emas dengan kejam memotong melewati satu lengan. Diresapi dengan hukum asal emas, kekuatan ikan ini sangat kuat karena segera mengiris pelindung energi genetik, dan terbang menembusnya.
Pak, salah satu lengan yang memegang palu hitam jatuh ke lantai. Ah, iblis, yang kehilangan satu tangannya meraung keras. 3 tangan lainnya mencengkeram palu mereka, dengan liar berlari ke arah Luo Feng. Saya seorang pembaca roh, saya tidak akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Anda. Luo Feng menginjak pesawat yang melonjak dan dengan cepat bangkit dan menghindar, mengendalikan ikan emas untuk menyerang. Seorang pembaca roh yang terlibat dalam pertempuran jarak dekat, itu hanya kebodohan murni. Siu. Dengan satu tangan hilang, pertahanannya jelas telah turun 1 tingkat. Iblis jenius klan kegelapan tahu dia tidak bisa mengubah arus. Mengetahui itu, dia dengan liar bergegas untuk membunuh Luo Feng. Namun, dia dihentikan oleh ikan emas. Ah, iblis mengaum. Gemuruh, 3 palu hitam menari-nari dengan liar, mengenai lampu jalan samping sampai bengkok dan menghancurkan konstruksi samping sampai dinding terbelah, memperlihatkan batang paduan, dan pecahan kaca beterbangan kemana-mana. Namun, ketika seseorang merajalela seperti itu, mereka hanya dapat mempertahankan ledakan energi sesaat itu untuk waktu yang singkat. Ikan emas tiba-tiba menyelinap langsung melalui palu hitam yang menembus mata tunggal iblis, menembus dahinya. Kesunyian, Luo Feng perlahan mendarat di gang, saat ikan emasnya juga kembali ke pesawat yang melonjak. Gemuruh, tubuh besar iblis perlahan-lahan jatuh. Palu hitam juga menabrak tanah gang, menyebabkan dentang keras. Melihat mayat jenius klan kegelapan di depannya, Luo Feng menghela nafas lega, iblis ini, sedikit lebih kuat daripada kakak laki-laki. Menilai kekuatannya, iblis ini seharusnya menjadi domain level 8. Seiring dengan klan kegelapan yang disukai oleh bumi, seperti bagaimana binatang bertanduk emas itu disukai oleh hukum asal emas. Waktu pelatihan iblis berkisar dalam ratusan tahun, bersama dengan ajaran nenek moyangnya, dan menjadi seorang jenius di atas itu, mencapai domain level 8 bukanlah hal yang aneh sama sekali. Karena itu, bahkan tanpa menggunakan persenjataan Nansen, Luo Feng telah menghabiskan seluruh energinya. Di gang, berdiri di samping mayat iblis, Luo Feng merapikan dan menatap layar di pergelangan tangannya. Angkanya sudah berubah. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 6.129.030. Peringkat, 191. Iblis ini memang seorang pejuang mutlak kota ini. Dia mulai mengerahkan segalanya sejak awal. Setelah sekian lama, poinnya jauh lebih banyak daripada poinku, pikir Luo Feng. Membunuh iblis saja memberinya 3 juta poin, artinya iblis masih harus memiliki sekitar 6 juta poin. Benar-benar jenius level 8 domain. Sangat bagus, Luo Feng mengungkapkan senyuman, membunuh satu iblis lebih berharga daripada membunuh lebih dari 1000 jenius sebelumnya. Luo Feng menjadi terkejut, saat dia berbalik dengan ganas untuk melihat sebuah bangunan tempat tinggal. Di balkon gedung itu ada siluet. Seseorang mengenakan jubah perang hijau dengan rambut panjang hijau dan wajah tampan, dia melihat ke gang di mana Luo Feng berada. Sebenarnya ada seseorang yang begitu dekat denganku dan aku tidak mendeteksi dia sebelumnya. Luo Feng merasakan keringat dingin di punggungnya. Orang gila, memang orang gila. Suara renyah yang jelas terdengar. Pemuda tampan berambut hijau berdiri di balkon, tersenyum, untuk benar-benar mengalahkan iblis. Iblis ini, adalah salah satu yang bahkan aku harus menghabiskan cukup banyak energi untuk membunuh. Saat ini di distrik timur ini, kau orang gila, adalah nomor 11. Aku benar-benar ingin bertarung denganmu sekarang. Luo Feng menyipitkan mata, mengingat seseorang di dalam pikirannya, berteriak, kamu adalah Kincir Angin. Kincir Angin dikenal sebagai salah satu dari 10 jenius kota dengan suara bulat. Jika seseorang mengatakan bahwa orang gila adalah yang paling dekat dengan yang paling gila, maka Kincir Angin akan mewakili seluruh kota yang hampir menjadi pejuang yang tak terkalahkan. Dia menikmati menjadikan kota itu miliknya, terutama mengincar yang terkuat di antara yang kuat. Sejauh ini, setiap kali dia bergerak, dia selalu berhasil. Poinku masih kurang. Pada hari terakhir, aku akan datang dan menemukanmu. Kamu harus bertarung denganku. Pemuda tampan itu tersenyum, setelah itu seluruh tubuhnya menjadi lampu hijau dan segera menghilang ke dalam kegelapan malam. Kincir Angin. Di jalan, Luo Feng mengerutkan alisnya. Prajurit absolut dengan nama Windemill mirip dengan dirinya sendiri, pembaca roh lainnya. Dari apa yang dia pahami dengan informasi yang ada, kecepatan Kincir Angin ini, bersama dengan keganasannya sangat menakutkan. Saat dia menyerang, dia bahkan tidak gagal sama sekali. Dia adalah salah satu dari 2 pejuang mutlak kota ini. Hanya kedatangannya yang diam sebelumnya di balkon yang bahkan tidak berjarak 200 meter dari Luo Feng. Sementara Luo Feng sesaat tidak menyadari kedatangannya memang bukti kekuatan Windemill. Kincir Angin. Luo Feng tersenyum, ayo. Setelah itu Luo Feng meninggalkan gang, meninggalkan tubuh iblis klan kegelapan di lantai.
Sebenarnya, pertempuran antara Madman dan iblis yang menghasilkan ledakan dan bentrokan, tidak hanya menarik Windemil tetapi juga banyak jenius yang lebih lemah lainnya. Hanya saja, begitu mereka melihat bahwa pertempuran antara orang gila dan iblis, mereka memutuskan untuk menjaga jarak, tidak berani mendekat atau mendekat. Pertempuran ini, iblis mati, orang gila selamat. Di distrik timur, reputasi Madman meledak. Hari-hari berikutnya, pembantaian. Orang gila melanjutkan pembantaiannya, setiap orang yang selamat yang dia temukan segera dikejar dan dibunuh. Pada hari ke-21 eliminasi, orang gila baru saja membunuh 10 kekuatan teratas lainnya, prajurit benang es di gedung pencakar langit. Pada hari ke-26, orang gila sekali lagi membunuh 10 besar lainnya dalam kekuatan, bernama Bones di distrik perumahan kecil. Sejak 3 dari 10 besar tewas di tangan orang gila, reputasi orang gila memiliki efek jera yang menakutkan di kota. Para penyintas yang tersisa, para jenius sejati semuanya dengan suara bulat setuju bahwa Madman memiliki kekuatan 3 besar. Di dunia ke-88, seorang pemuda mengenakan jubah putih berdiri di tebing di pegunungan terus-menerus. Kamu adalah Guntur, telanjang, rambut acak-acakan. Seorang pemuda muda yang tampak kokoh dengan tinggi 3 meter, tangan memegang pisau pendek, tersenyum ketika dia melihat Dewa Guntur di depannya. Wajah Dewa Guntur menjadi pucat. Kamu. Pria jangkung dan belajar di hadapannya memiliki penampilan yang sangat mirip dengan manusia bumi, hanya saja lebih kuat dan lebih tinggi. Dan pria liar di dunia ke-88 ini, adalah sosok yang menakutkan. Dijuluki Savage, dia adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas dunia ke-88. Savage suka membunuh yang kuat. Hanya jenius dengan kekuatan sejati yang bisa menarik perhatiannya. Di dunia ke-88 ini, bahkan tidak ada yang cocok untuknya. Setidaknya dia belum menemukan pasangan yang cocok. Semua jenius akhirnya terbunuh oleh pisau pendeknya. Pisau itu hanya pendek dibandingkan dengan tinggi penuhnya. Pisau itu, bagi seseorang seperti Dewa Petir, adalah pisau pertempuran yang besar. Keluarkan kekuatan penuhmu. Savage memandang Dewa Guntur. Aku tidak percaya ini. Mata Dewa Guntur berkilau, ular guntur terbang di sekelilingnya saat seluruh tubuhnya menjadi kabur, hampir seolah-olah gambar melamun muncul, saat dia terbang lurus ke arah Savage. Mengaum, Savage meraung keras saat pisau pertempurannya dengan keras menebas ke depan. Dewa Petir merasa seolah-olah bumi dan langit telah lenyap, yang tersisa hanyalah pisau yang sangat cepat itu. Itu mengiris langit dan bumi dengan kekuatan yang sangat berat dan kuat, menyebabkan Dewa Guntur dengan cepat menggunakan pisau perangnya untuk bertahan, dentang. Dewa Petir merasa tangannya mati rasa dan gagang pedangnya berlumuran darah segar saat pedangnya terlempar dari kekuatan. Terlalu kuat. Dewa Petir melihat tebasan yang datang ke arahnya, dengan hanya pikiran itu di kepalanya. Pisau itu menebas melewatinya. Dewa Petir, pada hari ke-27, terbunuh. Dunia ke-72. Jika seseorang mengatakan bahwa dunia tempat Luo Feng berada dimodelkan setelah permukaan tanah planet tertentu, maka dunia Dewa Guntur dimodelkan setelah barisan hutan pegunungan yang luas. Namun dunia ke-72 dimodelkan setelah konstruksi negara alam semesta Ganwu yang sangat terkenal. Pencakar langit planet. Pencakar langit planet adalah konstruksi yang sangat tinggi yang mencapai melewati awan, seluruh areanya sangat luas. Di dalam gedung pencakar langit, desain konstruksinya dapat menampung hingga 10 miliar orang. Ini memang hal yang tidak bisa dipercaya. Planet normal biasanya hanya memiliki populasi sebesar itu, sehingga dikenal sebagai planet pencakar langit. Bangunan ini memiliki reputasi besar di seluruh negara alam semesta Ganwu karena dibangun dari dorongan keabadian dengan kekayaan dalam jumlah besar. Dunia ke-72 ini. Di dalam gedung pencakar langit ini, 8,2 miliar orang berdesakan di sana, terlibat dalam pertempuran. Pada waktu malam, seluruh gedung pencakar langit tertutup kegelapan. Seorang pria berambut hitam memegang tombak sedang berjalan dengan tenang di jalan setapak besar selebar 10 meter dan di atasnya ada bekas noda darah di mana-mana tubuh berserakan. Ini sudah hari ke-28. Hong menatap layar di pergelangan tangannya. Peserta, Hong, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 910.293. Peringkat, 1016. Ini adalah 2 atau 3 hari terakhir, banyak pejuang akan mempertaruhkan semuanya dan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak poin. Beberapa hari terakhir ini, saya harus mendapatkan poin yang cukup untuk masuk ke 1001 teratas. Di dalam jalan setapak yang gelap, Hong seperti hantu di malam hari. Karena pelatihan yang dia terima sebagai seorang pembunuh di masa mudanya, dia sangat terbiasa dengan situasi hidup atau mati semacam ini. Hong mengerutkan alisnya. Lampu di sekitarnya melengkung dan seluruh tubuh Hong menghilang. Di persimpangan jalan yang jauh, seorang pejuang melihat sekelilingnya, tidak melihat siapapun dan terus mendorong ke depan.
Ekspresi pemuda ini berubah, ada seseorang. Segera ledakan energi melonjak dan melambai saat dia melepaskan domainnya. Segera, di udara sekitar 10 meter, siluet manusia muncul. Siluet berpakaian hitam ini mendekat secepat kilat. Seluruh bentuk tubuhnya melengkung, memberikan gambaran mengerikan yang sangat aneh. Siu, tombak itu berputar dan ujungnya menembus ruang, lurus ke arah musuh. Pemuda itu dengan cepat mundur, secara bersamaan mengendalikan senjata rohnya untuk memblokir serangan itu. Ujung tombak menembus kepala pemuda itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan penolakan, seolah-olah dia tidak dapat memahami mengapa. Dia jelas telah memblokir serangan itu, namun dia masih mati. Penggunaan domain Anda terlalu mentah. Hong melihat tubuh itu, tubuhnya kabur lagi dan menghilang. Dalam satu kamar kapal. Poin paman kedua tiba-tiba turun. Wajah Little Hai yang memerah tampak sangat terkejut, berteriak dengan jelas, dia masih di atas 3000 sebelumnya, sekarang dia turun ke 5000 teratas. Apa? Sugang juga menatap dengan mata terbelalak, dengan hati-hati memeriksa layar, menggelengkan kepalanya, memang benar, peringkat Dewa Guntur turun dengan cepat. Lihat poinnya tampaknya turun setidaknya setengah, kehilangan setengah poinnya, jangan bilang Guntur Tuhan terbunuh? Biarkan aku mencoba, Su Xin berkata, menghubungi Dewa Guntur. Halo, adikku, aku baru saja tersingkir, tapi aku telah menerima banyak panggilan dan undangan, haha. Dewa Petir muncul di layar sambil tertawa. Paman kedua, kamu kalah. Di sampingnya, Little Pink berteriak keras. Ya, benar-benar hilang. Dewa Petir menjawab dengan aneh, menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, aku bertemu dengan Savage dunia kita, dia benar-benar sakit, kecepatannya sakit, aku bahkan tidak bisa lari jika aku mau. Ketika dia menyerang, hanya satu gerakan dan aku terbunuh. Kekuatannya jauh di atas kekuatanku. Aku dipukuli sampai titik di mana aku bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Satu gerakan, semua orang di ruangan itu terkejut. Namun Pink kecil, ayahmu baik-baik saja. Aku baru saja melihatnya. Dia sudah masuk ke peringkat 128 teratas. Dewa Petir melengkapi, kakak juga baik-baik saja, tapi dia masih sedikit malu dari 1001 teratas. Luo Feng muncul tiba-tiba dalam pertempuran jenius ini, menyebabkan orang-orang kerajaan Gunung Naga Hitam yang tak terhitung jumlahnya bersorak untuknya. Di udara di atas dunia pertama, di aula besar kapal, lebih dari 1000 orang berkumpul. Pangkat Luo Feng baru saja naik lagi, dia berhasil mencapai nomor 128. Terlalu kuat, dan dia baru mulai bergerak dari hari ke-10. Jika dia mulai dari awal, poinnya pasti akan lebih tinggi dari sekarang. Menjadi 100 besar pasti akan mudah. Benar, Luo Feng terlalu kuat, lebih kuat dari banyak prajurit dari medan bintang alam semesta Ganwu. Kelompok warga kekaisaran ini sangat bersemangat. Persaingan antara banyak bintang adalah hal yang langka, dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk kompetisi ini. Karena ada banyak pejuang dan pejuang yang berada di dalam banyak medan bintang, pertempuran jenius ini mewakili kualitas pejuang dari setiap medan bintang. Semakin banyak jenius, itu berarti semakin kuat medan bintangnya. Orang-orang yang tidak memiliki bakat secara alami akan dipandang rendah. Saat ini kerajaan Gunung Naga Hitam kita sudah memiliki 2 orang yang berhasil masuk ke 1001 teratas dunia mereka. Nabini juga sangat kuat, peringkatnya saat ini adalah 862. Nabini ini awalnya adalah seorang jenius dari galaksi kita. Setelah mendapat perhatian dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam, dia langsung dibawa ke sana. Baginya untuk mencapai nomor 862, itu lumayan. Tidak buruk, namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng. Benar, Luo Feng sudah di 128. Dan semakin tinggi kamu pergi, semakin sulit jadinya. Gao Seng, Nuolan San, dan warga lain yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan Gunung Naga Hitam, bahkan banyak dari bintang-bintang alam semesta Ganwu, semuanya memperhatikan. Dan Luo Feng kali ini telah membawa kehormatan besar bagi kerajaan Gunung Naga Hitam. Pada hari ke-30 eliminasi, yang juga merupakan hari terakhir. Malam baru saja berlalu dan matahari baru saja terbit. Luo Feng berjalan di gang, menatap layar di pergelangan tangannya. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 13.988.292. Peringkat, 102. 102, terutama dari membunuh 3 prajurit absolut seperti iblis itulah dia mendapat begitu banyak poin. Pada saat itu, Luo Feng datang ke gang di mana dia membunuh iblis, dan Luo Feng melepaskan energi genetiknya, melihat ke atas dan berteriak keras, kincir angin. Raungan dengan kekuatan energi genetik bintang level 9, segera menyebar ke seluruh kota, dan akhirnya bahkan menyebar keluar kota ke hutan belantara. Kincir angin, 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 kincir angin.
Raungannya bergema di seluruh kota. Di seluruh kota, banyak orang yang selamat semuanya terkejut. Kincir angin, siapa yang berani menantang Windemill? Di balkon gedung pencakar langit yang besar, seorang pemuda berambut hijau yang duduk di sana membuka matanya, bergumam, orang gila ini, dia memang gila. Iblis, benang es, dan tulang semuanya mati di tangannya. Pertarungan ini benar-benar membuatku bersemangat. Pemuda berambut hijau itu berdiri tegak. Matanya berkilauan dengan cahaya aneh, yang mengikutinya menjadi lampu hijau yang menembus angkasa, segera menuju ke tempat dia pertama kali bertemu orang gila. Fajar, di gang berlumuran darah yang sunyi, Luo Feng berdiri di sana sendirian menunggu. Luo Feng mendongak. Di kejauhan, lampu hijau dengan cepat terbang. Itu akhirnya mengurangi kecepatannya dan mengungkapkan siluet manusia. Itu adalah pemuda berambut hijau yang menginjak senjata roh seperti roda hijau dengan ujung setajam silet. Saat ia melambat, pemuda berambut hijau turun, mendarat sekitar 100 meter dari Luo Feng. Aku tidak menyangka kamu akan berteriak sekeras itu. Pemuda berambut hijau menatap Luo Feng, matanya tampak tertawa. Aumanmu, semua orang di kota pasti mendengarmu. Biarkan mereka mendengarnya. Luo Feng berdiri di sana, seluruh tubuhnya tampak seperti pedang kental yang penuh amarah dan energi. Kemarahannya sangat berat. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan orang gila ini, untuk menunjukkan aura yang begitu kuat. Pemuda berambut hijau itu berpikir. Dia bahkan tidak akan mengira bahwa Luo Feng telah memiliki binatang bertanduk emas, makhluk yang hidup untuk disembelih. Kepemilikan ini telah memberinya banyak manfaat. Jika dia tidak melakukan ini, hanya dengan warisan planet Yunmo, dia hanya akan mampu membuat gelombang di kerajaan Gunung Naga Hitam. Tetapi dengan kepemilikan, itu memungkinkan dia untuk menjadi salah satu jenius teratas di seluruh ras manusia di alam semesta. Dapat dikatakan bahwa dia ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar dan tidak dapat dibatasi hanya pada bidang bintang Gunung Naga Hitam. Ini adalah manfaat terbesar yang dibawa oleh binatang bertanduk emas itu. Namun kekurangannya adalah bahwa ia membawa serta meningkatkan kebiadaban dan kebrutalan. Dia telah mengendalikan kekurangannya sebelumnya, tetapi di dunia pertama ini, Luo Feng benar-benar mengeluarkannya. Mata dingin Luo Feng menyapu, menatap ke sekeliling yang jauh. Di bangunan tempat tinggal yang jauh, di beberapa ruko atau beberapa gang, dia bisa melihat beberapa siluet manusia. Juga di langit, dia bisa melihat siluet manusia yang terbang dan mendarat. Itu orang gila. Yang lainnya adalah kincir angin. Itu memang mereka berdua. Yang mengaum sebelum kukira adalah orang gila, dan di kota kami, hanya orang gila yang berani mengambil tantangan dengan kincir angin. Ini terlalu mendebarkan. Dan di hari terakhir ini, Matman akan melawan Windemill. Orang gila, kincir angin, siapa yang akan menang? Siapa tahu, orang gila, pria itu mampu melakukan apa saja. Iblis, benang es, dan tulang, ketiganya mati di bawah tangan orang gila. Namun, lebih banyak orang jenius yang terbunuh oleh kincir angin. Kedua, ini sangat sulit untuk dikatakan. Dalam waktu singkat, banyak pejuang telah berkumpul dalam jarak 1000 meter di antara keduanya, menyaksikan dari ruko, bangunan tempat tinggal, Pertarungan ini ditetapkan untuk menjadi pertempuran paling elit dan mendebarkan di kota ini. Di gang, Luo Feng dan pemuda berambut hijau berhadapan. Cukup banyak orang telah berkumpul. Tatapan Luo Feng menyapu daerah yang jauh. Mereka semua dipanggil ke sini oleh aumanmu. Pemuda berambut hijau itu berkata, sekarang ini merepotkan. Pertarungan kita, jika seseorang menang dengan bersih, maka itu akan baik-baik saja. Namun jika itu adalah kemenangan yang tragis, menang tetapi menderita luka berat, itu pasti akan menarik semua prajurit kuat untuk mengelilinginya. Kita dan serang. Karena pemenang di antara kita pasti memiliki jumlah poin yang mengejutkan, itu akan membuat yang lain menjadi gila karenanya. Luo Feng mengangguk. Pada kenyataannya, dunia internalnya dapat dengan cepat memulihkan cedera. Namun di dunia pertama ini, sel-sel tubuhnya dan regenerasinya mirip dengan orang lain, setiap luka akan berarti masalah. Dari apa yang saya lihat, kita harus membunuh mereka semua terlebih dahulu, lalu berhadapan, kata Luo Feng. Pemuda berambut hijau itu terkejut, berpikir bahwa pria di hadapannya ini memang cukup gila. Baiklah, pemuda berambut hijau berkata dengan keras, itu masuk akal. Untuk mencegah siapapun menyela, pertama-tama kita harus membunuh semua orang. Suaranya bergema secara terbuka, menyebabkan semua orang yang bersembunyi di dalam distrik dan gang kecil di sekitarnya terkejut. Saat pemuda berambut hijau ini berbicara dengan keras, jelas dia mencoba untuk membuat semua penonton di kejauhan tahu dan mundur. Namun demikian, efisiensi pembunuhan mereka akan sangat berkurang. Kamu benar-benar baik, Luo Feng meliriknya dan segera melompat ke pesawat ulang-alik yang melonjak dan menuju ke gedung tempat tinggal terdekat. Pemuda berambut hijau itu tertawa, aku hanya takut merepotkan.
Keduanya menginjak senjata roh mereka dan dengan cepat terbang ke bangunan tempat tinggal di samping mereka. Cepat lari! Orang gila dan kincir angin itu, mereka sudah gila. Ayo pergi! Mereka datang! Segera, siluet liar melarikan diri ke segala arah, semua berlarian. Para jenius yang bertahan sampai sekarang, banyak yang memiliki kekuatan yang dekat dengan Dewa Guntur atau bahkan lebih kuat darinya. Namun melawan dua kekuatan terkuat di kota ini, orang gila dan kincir angin, mereka semua memilih untuk melarikan diri. Ikutlah bersamaku. Setelah membunuh sekelompok orang, Luo Feng berkomunikasi dengan Windemill. Setelah itu dia memimpin jalan ke gang bawah tanah, pemuda berambut hijau mengikuti dengan cermat. Terowongan bawah tanah kota ini dapat mengarah kemana saja di kota. Luo Feng dan pemuda berambut hijau mengikuti terowongan dengan kecepatan sangat tinggi, dan setelah beberapa saat, keluar melalui salah satu pintu keluar. Sekarang, mereka sudah berada di bagian utara kota. Tempat ini dipenuhi dengan villa. Villa-villa ini semuanya sangat mirip dengan konstruksi villa di bumi, tersebar di area beberapa kilometer. Luo Feng dan kincir angin berdiri di atap yang terpisah, saling menatap. Kincir angin, hati Luo Feng mirip dengan lautan darah, dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Namun laut itu sangat tenang, karena bahkan tidak ada riak yang terlihat di atasnya. Liar tapi sedingin es. Ini adalah kualitas khusus dari binatang bertanduk emas. Meskipun senang membunuh dengan gila, itu selalu sangat tenang. Kincir angin ini, jauh lebih kuat dari ketiganya sebelumnya, pikir Luo Feng. Hari ini adalah hari terakhir eliminasi. Pertempuran ini, seharusnya juga menjadi yang terakhir. Pemuda berambut hijau itu menatap Luo Feng, tersenyum, orang gila, aku sangat penasaran, apa peringkatmu saat ini? Tidak ada yang tahu nama asli masing-masing, maka mereka tidak tahu peringkat mereka. 102. Luo Feng menatap pemuda berambut hijau itu, dan kamu? 42. Dia membalas. Luo Feng langsung terkejut. Dari peringkat saja, seseorang bisa merasakan kekuatan lawan. Peringkatnya sendiri adalah 102 karena membunuh iblis, tulang, dan benang es karena ketiganya termasuk di antara 10 teratas di kota ini. Meskipun dia telah memperoleh jumlah poin yang layak dari membunuh mereka, ketiganya berada di peringkat 200-300. Dan yang terkuat di kota ini, Windemill sebenarnya hanya menduduki peringkat 42. Bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak poin? Luo Feng mengerutkan alisnya. Ketika seseorang mencapai peringkat nomor 1 di dunia ini, mereka dapat segera masuk ke daftar nama 1000 teratas negara alam semesta Ganwu. Oleh karena itu banyak pejuang absolut, setelah membantai di kota mereka sendiri, akan pergi ke kota lain untuk berburu. Pemuda berambut hijau tersenyum, dengan tinggal di kota sendiri, tidak mungkin menjadi nomor 1. Ada seorang pejuang kuat yang datang ke kota kita sebelumnya. Namun, dia dibunuh olehku. Pemuda berambut hijau berkata, dari dia, saya memperoleh lebih dari 10 juta poin. Lebih dari 10 juta? Luo Feng benar-benar terkejut. Seorang pejuang mutlak dari kota lain memberi Windemill lebih dari 10 juta poin. Total poin Windemill ini benar-benar gila, peringkat 42 adalah normal. Prajurit mutlak itu adalah satu-satunya yang memaksaku untuk menggunakan kekuatan penuhku sampai sekarang. Pemuda berambut hijau menatap Luo Feng, matanya dipenuhi dengan antisipasi, orang gila, ini adalah pertempuran terakhir. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pasti kita akan berhasil melewati eliminasi. Saya harap Anda menggunakan kekuatan penuh Anda. Petik 2. Tanpa lawan yang layak, itu benar-benar membosankan. Mata pemuda berambut hijau itu bersinar dengan kegilaan. Luo Feng menatap pemuda berambut hijau yang jauh, daya saingnya membara di dalam. Kalau begitu mari kita hentikan obrolan. Luo Feng meraung. Gemuruh, cahaya emas yang menyilaukan segera meledak dari tubuhnya saat sejumlah besar benang emas membentuk aliran energi emas. Seekor ikan emas berenang seperti ikan di air dalam cahaya itu, dengan cepat menuju ke arah pemuda berambut hijau di kejauhan. Gemuruh tubuh pemuda berambut hijau itu segera melepaskan aliran energi hijau. Bersamaan dengan itu, sebuah roda kompleks seperti senjata roh muncul di hadapannya. Weng, roda bundar berputar dengan cepat, pada saat yang sama energi hijau telah membentuk jalur yang dengan cepat menghalangi ikan emas. Sial, dang, dang, dang. Bentrokan bergema berulang kali. Kedua senjata roh itu bentrok di udara. Pesawat ulang-alik Luo Feng dan cakram hijau pemuda berambut hijau itu berhadapan. Keduanya adalah pembaca roh jenius yang mutlak dan keduanya benar-benar telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Tidak seperti iblis dengan keempat tangannya, pemuda berambut hijau ini hanya mengandalkan roda bundar untuk memblokir setiap serangan ikan emas Luo Feng. Tentu saja roda bundarnya yang sangat cepat tidak dapat sepenuhnya menekan senjata Luo Feng. Kincir angin, hanya itu yang kamu punya?
Luo Feng meraung. Ikan emas yang diresapi dengan benang hukum asal emas sangat fleksibel, menghindari ujung mata pisau dan menabrak permukaan roda. Setelah itu dengan kecepatan kilat, melesat ke arah pemuda berambut hijau. So, sangat bagus. Roda pemuda berambut hijau di bawah kakinya dan roda yang dia gunakan untuk menyerang adalah senjata roh yang sama. Roda di bawah kakinya tiba-tiba melesat untuk menangkis ikan emas itu. Secara bersamaan, roda benar-benar terbelah menjadi dua semi cakram. Kedua cakram ini bekerja bersama dan berputar liar satu sama lain. Orang gila, prajurit kota lain adalah yang pertama dan kamu adalah orang kedua yang membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Mata pemuda berambut hijau itu berbinar. Sial, sial. Dengan bentrokan cepat, kedua setengah cakram itu bertindak seperti dua bulan sabit yang berputar di sekitar satu sama lain, memberi makan energi satu sama lain. Kecepatan mereka terus meningkat, dan semakin sulit dibaca. Efek mereka satu sama lain menyebabkan ikan emas tunggal Luo Feng menjadi agak panik, tampaknya mulai lelah dengan intersepsi mereka. Terlalu cepat dan terlalu sulit diprediksi. Luo Feng bisa merasakan bahwa kedua piringan itu diresapi dengan beberapa hukum asal. Sama seperti alam semesta, hampir seperti dua planet yang mengorbit satu sama lain. Kedua cakram ini diresapi dengan beberapa bentuk energi yang aneh. Sebelumnya, ketika reputasi Windemill melonjak di seluruh kota, dia mengandalkan gerakan senjata rohnya yang sangat cepat dan ganas. Namun, ketika cakram itu terbelah menjadi dua, kecepatan, kekuatan, dan gerakannya melonjak drastis. Itu benar-benar menunjukkan kepada Luo Feng tentang reputasi kincir angin. Itu benar-benar menekan Luo Feng. Salah satu cakram benar-benar menekan ikan emas sementara yang lain menembak secepat kilat ke arah Luo Feng. Luo Feng segera menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak untuk mundur, secara bersamaan menggunakan perisainya. Dan, cakram itu bertabrakan dengan perisai yang ada di tangan Luo Feng. Mengambil dampak dari cakram bertenaga angin kencang yang diresapi dengan kekuatan hukum asal menyebabkan seluruh tubuh Luo Feng terlempar ke belakang, langsung menabrak bagian atap villa, langsung ke villa itu sendiri. Siu, ikan emas dengan cepat kembali ke villa. Ping, atap yang sudah hancur sekali lagi meledak terbuka, siluet manusia meledak dari dalam. Itu adalah Luo Feng, dia sama sekali tidak terlihat seperti sosok yang menyesal, bahkan ada kegembiraan di matanya. Pemuda berambut hijau itu melayang di udara saat kedua cakram itu terus berputar di sekitarnya. Pemuda berambut hijau menyadari ada batang panjang emas gelap di punggung Luo Feng. Tongkat itu sangat panjang dan tebal, hampir seperti tiang kayu emas gelap. Kincir angin, apa yang kamu katakan itu benar. Tanpa lawan, itu memang membosankan. Di udara di atas villa, mata Luo Feng berkilauan dengan kegilaan. Kamu kincir angin, adalah yang pertama memaksaku menggunakan kekuatan terkuatku. Tidak ada pilihan, kamu memang sangat kuat. Tanpa mengeluarkan persenjataan Nansen ini, aku benar-benar tidak bisa menang. Tubuh pemuda berambut hijau itu tercengang, dia tampak kaget dengan tongkat emas gelap di punggung Luo Feng.